Who do you think I am? Can I go take a bath? Yeah, of course. Pieces. What is that? Liquid X, Murder One. Lu baru aja sepakat hidup bareng seseorang yang baru lu kenal. Awalnya terasa seperti keputusan gila, tapi justru itu yang bikin semuanya terasa menegangkan. Karena di hubungan ini, bukan cuma cinta yang dipertaruhkan, tapi juga identitas dan rahasia. Inilah alur cerita 56 Days, Season 1, Episode 2. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Fan movie, let's play! Sorry, So are you from here? but I moved to Boston about a week. Meet anybody? Hey, you don't have to tell me if you don't want to. Episode kedua melanjutkan struktur waktu ganda. Masa kini saat pihak berwenang menyelidiki apartemen dan masa lalu yang terus bergerak maju dari hari ke-6 setelah Ciara dan Oliver bertemu. Di timeline masa kini, penyelidikan mulai mengarah pada identitas penghuni apartemen. Polisi menyadari bahwa pasangan ini relatif tertutup. Tidak banyak tetangga yang benar-benar mengenal mereka. Fakta itu membuat situasi semakin terasa ganjil. Penonton mulai memahami bahwa hubungan yang terlihat sederhana ternyata menyimpan banyak ruang kosong. Check it out. Alice of SAE. Wow. It sounds like fun. Perfect. Love it. What? Okay. Is in 100 pieces. What is what? What do you think that is? Fever? Look at that. You got a hashtag. Crime. Who lived here? A woman who wears a side. Kembali ke 50 hari sebelumnya. Hubungan Ciara dan Oliver berkembang semakin cepat. Situasi pembatasan sosial membuat mereka lebih sering bersama di apartemen Oliver. Keputusan Ciara untuk lebih banyak menghabiskan waktu di sana terasa masuk akal secara situasi, tetapi tetap terasa terburu-buru. Mereka mulai berbagi rutinitas, memasak bersama, bekerja dari rumah, dan menonton berita tentang kondisi dunia yang sedang tidak stabil. Disinilah karakter mereka mulai terlihat lebih jelas. Got busted with 10 kilos of cocaine. Are you two ready? Yeah. Very. Can we get the check, please? Sure thing. Can I ask you, what's with the cash? Financial industrial complex. That's very ominous. So what do? You keep it under your mattress? Yard. I'm really asking you, what do you do? Not if I see you first. Let me bring dinner to your place. You're gonna get me arrested. I don't care, I can't. See the address? Oliver digambarkan sangat teratur. Ia memiliki jadwal, kebiasaan, dan pola hidup yang konsisten. Segala sesuatu di apartemennya tertata rapi. Sementara Ciara lebih fleksibel dan spontan. Perbedaan ini awalnya terlihat sepele, tetapi perlahan mulai memunculkan gesekan kecil. Ciara mulai menyadari bahwa Oliver cukup menjaga privasi. Ia tidak banyak bercerita tentang keluarga atau masa lalunya. Setiap kali topik itu muncul, Oliver mengalihkan pembicaraan dengan halus. Tidak ada sikap kasar, tetapi ada batas yang jelas. Di sisi lain, Oliver mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang cukup besar terhadap kehidupan Ciara. Ia bertanya detail tentang keluarganya, pekerjaannya, dan masa lalunya. Intensitas perhatian itu bisa dianggap romantis, tetapi juga bisa terasa berlebihan tergantung sudut pandang. There's a truss. It's the timber holds the roof up. You can see. No, I can't. Yeah, the room just sitting there, empty. No, do that. It's not the end of the world. I'm gonna be able Two girls. to stop. Yeah, sounds fun. The time you hate me, it'll be over. Then we're good. Am I the new Tyler Murkow? Yes, you are. I'm gonna get you.
Hari-hari berlalu, Ciara semakin nyaman tinggal di apartemen Oliver. Ia membawa lebih banyak barang pribadinya. Hubungan mereka terlihat seperti pasangan yang sudah lama bersama, padahal baru berjalan beberapa hari. Kecepatan inilah yang menjadi fokus episode ini. Bagaimana dua orang bisa membangun kedekatan ekstrim dalam waktu singkat karena situasi yang mendukung. Namun ketegangan mulai terasa saat Ciara menemukan sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya, detail kecil tentang Oliver yang tidak sesuai dengan cerita sebelumnya. Bukan sesuatu yang besar, tetapi cukup untuk menimbulkan tanda tanya. Oliver di sisi lain mulai terlihat lebih posesif secara halus. Ia tidak melarang Ciara melakukan apapun, tetapi ekspresinya berubah ketika Ciara berbicara tentang keluar apartemen atau menemui orang lain. Pandangannya menjadi lebih tajam, meski kata-katanya tetap lembut. You should have seen your face. Can I go take a bath? Yeah, of course. Di timeline masa kini, penyelidik menemukan bahwa pasangan ini jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tidak banyak yang tahu aktivitas mereka. Fakta itu memperkuat kesan bahwa hubungan mereka berjalan dalam ruang tertutup, hampir seperti dunia kecil yang terisolasi. I got something I want to show you. The loft sells pills to all the type. You know this guy? No, I don't. A tip from one of the neighbors. Apartment third. Maybe she can invest in your food truck for when you. Got a neurovirus that one A time. norovirus from the lobster. Go put this man out of his misery. Oh, hey. Kembali ke masa lalu, sebuah percakapan penting terjadi ketika Ciara mencoba membahas keterbukaan dan kepercayaan. Ia menyampaikan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan transparansi. Oliver merespons dengan tenang, bahkan meyakinkan, tetapi tatapan wajahnya memberi kesan bahwa ada sesuatu yang sedang ia hitung dengan cermat. Episode ini tidak menghadirkan konflik besar, tetapi dipenuhi ketegangan emosional yang perlahan meningkat. Penonton mulai merasakan bahwa kedekatan mereka mungkin tidak seimbang. Salah satu dari mereka terlihat lebih mengontrol arah hubungan dibanding yang lain. Menjelang akhir episode, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Bukan karena kejadian besar, tetapi karena detail kecil yang terus terakumulasi. Panggilan telepon yang tidak dijelaskan, cerita masa lalu yang berubah tipis, dan reaksi yang terlalu terukur. Episode 2 menegaskan bahwa hubungan Ciara dan Oliver bukan sekadar romansa cepat. Ini adalah dinamika dua individu dengan motif dan batas pribadi yang belum sepenuhnya terbuka. Penonton diajak bertanya, siapa yang sebenarnya lebih memahami situasi, dan siapa yang sedang mengendalikan permainan sejak awal. Cerita berhenti di titik di mana rasa percaya mulai retak tipis, belum terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuat penonton sadar bahwa 56 hari ke depan tidak akan berjalan sederhana. Kalau lu suka ceritanya, jangan lupa langsung nonton filmnya versi lengkapnya ya, biar nggak cuma tahu alurnya, tapi juga dapat pengalaman maksimalnya. Dan di channel Fan Movie, kita bakal terus ngebahas film-film dengan cerita gelap, dalam, dan penuh makna, yang sering luput dari perhatian. Jadi, jangan lupa subscribe channel Fan Movie, karena masih banyak alur cerita film seru lainnya yang bakalan gua hadirkan di channel ini. Lagi dan lagi, gak pernah lupa, gue selalu mendoakan juga untuk kalian semua, dan sekeluarga supaya sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Fan Movie, Assalamualaikum. No, I call it nothing. How do you not know about? Of course I know the fucking meatball.